Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalisun Nabawiyah malam ke-16 tentang peristiwa Dhammu Sadri Syarif. Sayyidina Jibril yang memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau yang saya nukil Al-Ibris, kitab saya halaman 175. Sebelum saya membaca pendapat dan keterangan dari Sayyidina Maulana Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu, saya ingin menukil dulu dari Syekhuna Ki Ahmad yang beliau menukil dari gurunya dan ayahnya Syekhuna Ki Said. Kalau di sana itu malaikat Jibril waktu berkata kepada Nabi, Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab, ma ana biqari, gitu. Dan itu kan diulang sampai 3 kali. Baru setelah memakai bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah baru membaca. Itu riwayat yang saya dengar waktu saya ngaji di Giren. Ada rahasia apa di situ? Bukan Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Yang ingin mendengarkan pembahasan Nabi SAW bisa membaca, bisa menulis atau tidak, itu silahkan mendengarkan di pembahasan Nabiul Ummi, Wali Songo. Saya sedang tidak membahas ke sana. Yang saya bahas tentang memeluknya malaikat Jibril. Jadi keterangan dari guru-guru saya itu, waktu Rasulullah disuruh membaca, Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Sebab saat itu Rasulullah SAW kan sedang khalwah itu, sedang tenggelam luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga betul-betul la haula wala quwata illa billah menyatu dengan diri beliau. Karena itu beliau mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Tapi kalau bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, yakni bacalah dengan haulullah wa quwwatullah, bisa. Setelah ada bismi rabbikal ladzi khalaq, ada kata-kata rabbika alladzi khalaq, baru Rasulullah SAW membaca. Khulasahnya bagaimana? Saya tidak bisa membaca dengan kekuatan saya, dengan takdir saya. Tapi saya bisa membaca bi qudratillah, bi haulillah, bi quwwatillah. Baru ana gari. Saya bisa membaca kalau bi quwwatillah, bi qudratillah. Tapi kalau dengan biguwati wa qudrati tidak bisa. Ma'ana bigare, gitu. Itu satu keterangan. Kalau di sini wasa'altuhu radhiyallahu anhu an dhammi Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 marrat hina ja'ahu bi iqra bismi rabbika. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ana bigari'in. Fadhammahu Jibrilu hatta balagha minhu al-jahd. Jadi malaikat Jibril itu memeluk Rasulullah SAW dengan kuat. Hatta balagha minhu al-jahd itu maksudnya dengan kuat, pelukan yang sangat kuat. Sampai saya merasa payah. Jadi luar biasa memeluknya malaikat Jibril itu. Itu ada rahasia apa itu sampai 3 kali? Faqala radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidi Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ad-dhammatul ula liyatawassala bihi ila Allah tabaraka wa ta'ala
fi husulir ridha lahul abadi alladhi la sukhta ba'dahu. Malaikat Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat kuat. Beliau mempunyai tujuan tawassul, bertawassul, mencari wasilah dengan pelukan itu supaya mendapat barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keridhaan yang abadi, yang tidak dicabut-cabut lagi. Alladzi la sukhta ba'dahu, yang tidak ada lagi kemurkaan Allah setelah ridha itu. Pahami itu ya. Jadi pelukan pertama tawassulnya malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Jadi jangan main-main urusan tawassul ini. Malaikat Jibril saja bertawassul kepada Nabi, apalagi kita-kita. Ad-dhammatu tsaniyatu, pelukan yang kedua, liyadkhula ay Jibrilu fi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaludhu bihimahu syarif. Pelukan yang kedua, malaikat Jibril ingin masuk fi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berlindung di hima ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang dilindungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampangannya pelukan yang kedua itu Rasulullah ingin masuk di yang biasa kita tawassul itu, ana fi jahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril ingin Jibrilu fi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril saja ingin masuk di hima Rasulullah. Hima itu kawasan yang terjaga di bawah kekuasaan Nabi. Siapa-siapa yang masuk himar Rasul fi aman. Man dakhala jahar Rasul fi aman, fahuwa fi aman. Siapa yang sudah masuk fi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dalam keadaan aman di dunia wal akhirah. Karena itu min ijazati Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih an masyayikhihi wa khususan an syaikhihi Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, supaya tidak ditinggal tiap malam membaca ana fi jahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 116 kali. Itu faedahnya untuk bermimpi Nabi, terutama untuk masuk fi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Ini malaikat Jibril saja ingin masuk fi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelukan yang kedua. Sekarang pelukan ketiga. Wadhammatu tsalitsatu liyakuna ay Jibrilu min ummatihi syarifah. Pelukan yang ketiga, malaikat Jibril bertujuan untuk masuk di kelompok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sayyidina Jibril min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun irsalnya Rasul kepada para malaikat tasyrif ya, bukan taklif. فقال رضي الله عنه وقول جبريل عليه السلام له اقرأ معناه بلغ الكلام القديم بالحادث. Sampaikan wahai Nabi Muhammad kalam Allah yang qadim, yang tanpa huruf dan tanpa suara, supaya disampaikan ke umat manusia dengan bahasa insan, bahasa huruf, ada alifnya, ada ba'nya, ada ta'nya, ada suaranya, ditarkib itu huruf hijaiyah sampai jadi kalimat-kalimat berbahasa Arab. Karena fa inna jami'al Qur'an unzila 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalikal mawdi' wa huwa al-muradu bi qoulihi ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ketika peristiwa itu seluruh kalam Allah yang ada di Al-Qur'an itu disampaikan oleh Sayyidina Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini ada khilaf, nanti saya baca khilafnya juga tentang nuzulul Quran mufarragan. Dengan tanpa huruf suara. Sudah sampai, faham Nabi sudah. Tapi
mau menyampaikan ke kita, ini sulit. Kita kan nggak bisa memahami Al-Quran kalau tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Karena itu Nabi mengatakan, ma'ana bigore, saya nggak bisa menyampaikan kalamul gadim kepada manusia. Kalau memakai kalam gadim, tidak memakai huruf suara. Qala, wa innama kana Jibril yatlubu minhu ay yuballigha al-ma'ani al-gadimata wal mukalamata al-azaliyata al-hasilata lahu alaihi salatu wassalam idzaka. Faqala lahu alaihi salatu wassalam ma ana bigari. Ketika malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kalamul gadim, firman Allah yang gadim, yang tanpa huruf suara kepada umat manusia, maka Nabi mengatakan, saya tidak bisa membaca. Ay anni la utiku an uballighal kalamal qadima wal qaulal azaliyya bil lisanil hadith. Saya nggak bisa menyampaikan kalam qadim dengan bahasa manusia. Lisanul hadis yakni bahasa insan, bahasa Arab. Fa'allamahu Jibrilu kaifa yuballighuhu bil lisanil hadisi. Maka malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Qur'an dengan alif ba ta tha, dengan huruf hijaiyah, pakai suara bahasa manusia. Itu dari malaikat Jibril. Jadi memindah kalam gadim ke kalam insan, kalam bangsa kita ini, bangsa manusia itu, yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Cara mindah dari kalamul gadim ke kalamul hadith adalah Sayyidina Jibril. Fa'allamahu Jibrilu kaifa yuballighuhu bil lisanil hadith. Falidzalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu katsira. Karena yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad perpindahan dari kalam qadim ke kalam hadith adalah malaikat Jibril, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai malaikat Jibril. Fan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuhibbu Jibril lillah azza wa jalla. Ini kelihatan ini ikhlasnya Nabi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yuhibbu Sayyidina Jibril li ajlillah, karena membuka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara menyampaikan kalamullah al-gadim menjadi kalamullah al-hadis, yakni Al-Quran. ثم تكلم الشيخ رضي الله عنه في هذا المعنى بما بهر عقولنا وأطال في كلامه. Kalau ini nggak bisa dibahas, ada lanjutan pembahasan dari Sayyidi Abdul Aziz, tapi di sini dikatakan sangat membuat kami tercengang. Wa fi dzalika minal asrar ma la yahillu kadbuh, yang tidak bisa dimasukkan di catatan kitab sebab termasuk asrarullah. Sini saya baca saja ya, takut ada yang membantah tadi masalah semua Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW pada waktu itu. Di bawahnya ini ada ta'liq, tidak usah saya artikan, ini khusus buat yang biasa menukil di pesantren. Hadza yata'aradu ma'al ayati ad-dala 'ala nuzulil Qur'an mufarraga. Ka qoulihi ta'ala farraqnahu litagra'ah 'ala an-nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kadzalika ma'a ma 'ulima min al-ahadits wa hawadits as-sirah min kaunil Qur'ani nazala min kaunil Qur'ani nuzila mufarraqa. Wa lil ulama'i tawjihatun 'iddah fi qoulihi ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Wa qoulihi inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhir. Jadi maksudnya memang pendapat Sayyidi Abdul Aziz ini agak berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan sedikit-sedikit, tidak langsung. Naam, ada yang nuzuluhu minallahil mahfuz ila samai dunya, itu ada di tauhid. Wallahu alam. Kalau saya ditanya ya saya percaya, selesai. Diturunkan secara langsung waktu itu ya iya, yang diturunkan
perlahan-lahan sesuai kejadian juga iya. Nu'minu bil jami'. Malaikat Jibril itu pimpinan para malaikat. Kemudian beliau sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana pendapat-pendapat kita mendengar ada pembahasan ulama Sayyidina Jibril guru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita lihat di sebagian isnad kan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Jibril anillahi azza wa jal. Termasuk Quranun hadza an-nabiy Sayyidina Jibril anillah. Udah. Ada lagi yang baca sholawat apa itu saya pernah dengar ada kalimat wa Jibrilu khadimuhu. Sayyidina Jibril khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah agak pelik ini. Bagaimana? Meskipun positif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal min Sayyidina Jibril. Nabi afdal min jami'ir rusul, min jami'il anbiya, min jami'il malaikah. Yang di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hanya khaliquhu. Allahu azza wa jalla yaqul al-Imam al-Haddad anta ba'dallah. Kalau masalah itunya udah positif, tapi kok ada kata-kata begini nih. Perlu dibahas juga ini. Ada kata-kata di sebagian kitab. Inna sayyidana Jibril a'lamu min sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi wasallam. Apa ini benar? Malaikat Jibril lebih alim dari Rasulullah. Jawaban Sayyidi Abdul Aziz ini Al-Ibris 401 sebab ini penting. Cetakan Darsadir, kalau punya saya, kertas putih. Inna Sayyidana Jibril a'lamu min Sayyidil awwalin wal akhirin. Apa jawaban Sayyidi Abdul Aziz? Law 'asha Sayyiduna Jibril. Law 'asha Sayyiduna Jibril. Anda hidup malaikat Jibril 100,000 'am, 100,000 tahun. Ila 100,000 'am, ditambah lagi 100,000 tahun. Ila mala nihayata lahu, ditambah lagi sampai enggak ada hitungannya itu tahun. Ma'adraka rub'an min ma'rifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala min ilmihi bi rabbih ta'ala. Malaikat Jibril andai umurnya sepanjang itu tidak akan memperoleh seperempat saja dari ma'rifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jalla. Wa kaifa yumkinu an yakuna sayyiduna Jibril a'lama wa huwa innama khuliqa min nurin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa wa jami'ul malaikati ba'du nurihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin malaikat Jibril lebih alim dari Nabi Muhammad padahal beliau itu tercipta, terbikin, tercetak dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa, maka malaikat Jibril wa jami'ul malaikah, dan semua malaikat adalah sebagian nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'uhum wa jami'ul makhluqati yastamidduna al-ma'rifata minhu sallallahu alaihi wasallam. Semua malaikat, bahkan semua makhluk mengambil madad, mengambil bantuan, mencari sambungan daripada ma'rifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana al-habibu sallallahu alaihi wasallam ma'a habibihi azza wa jal haitsu la Jibril wa la ghairahu. Nur Muhammad sudah ada ketika belum ada makhluk apapun, dan nur Muhammad bersama Allah azza wa jal di saat Allah belum menciptakan malaikat Jibril, bahkan belum menciptakan apa-apa.
Wastamadda sallallahu alaihi wasallam min rabbih ta'ala idzaka ma yaliqu bi'atiyatil karim wa jalalihi wa 'azamatihi ma'a habibihi sallallahu alaihi wasallam thumma ba'da dhalika bimuddatin madidah ja'ala ta'ala yakhluqu min nurihil karim Jibril wa ghairahu minal malaikah alaihimus salatu wassalam. Sebelum ada makhluk apapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya makhluk, masih berbentuk Nur Muhammad. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil madad langsung, mengambil bantuan ruhani langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan jelas Allah taala yang Maha Dermawan, Maha Agung memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sangat lama. Setelah waktu lama baru mulai Allah taala menciptakan dari Nur Muhammad Sayyidina Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Qala radhiyallahu anhu wa Jibrilu, malaikat Jibril, wa jami'ul malaikati, dan semua malaikat, wa jami'ul awliya'i arbabul fatah, dan semua wali-wali Allah yang ahli futuh, wa hattal jin, meskipun dari kelompok jin, ya'rifuna, mereka tahu, anna sayyidina Jibril, bahwa malaikat Jibril alaihi salam hasalat lahu maqamatun fil ma'rifati wa ghairiha bi barakati suhbatihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mendapatkan magam yang sangat banyak dalam ma'rifah kepada Allah taala dan dalam hal-hal lain karena mendapat keberkahan suhbah beliau, mujalasah beliau, berdekatannya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Bihaitsu law 'asha sayyidina Jibril alaihi salam tula umrih. Andai malaikat Jibril seumur hidupnya tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yashab sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam, wa sa'a fi tahsiliha. Kemudian beliau mencari magam seperti yang beliau dapat sekarang, enggak kira bisa. Taruh pakai hitungan ya, umpama umur malaikat Jibril 1 juta tahun umpama. 1 juta tahun itu ibadah terus kepada Allah taala. Beliau dapat magam, tapi jauh tingginya magam itu dengan kalau beliau 1 juta tahun ada waktu-waktu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali aja ketemu Nabi itu naiknya luar biasa makamnya. Alhasil uluwu maqami Sayyidina Jibril, tingginya maqam malaikat Jibril, beliau dapat min suhbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya teruskan bahasa Arabnya, wa sa'a fi tahsiliha wa badala al-majhud wa at-taqah ma hasala lahu magamun wahidun minha. Malah Sayyidi Abdul Aziz mengatakan satu magam aja enggak dapat. Allahu Akbar. Jadi seandainya malaikat Jibril hidup tula umrah dan tidak ketemu Nabi, tidak akan dapat satu magam. Fan-naf'u alladhi hasala lahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu illa huwa wa man fataha Allahu alaihi. Saddaqnakum ya Sayyidi Abdul Aziz. Saya percaya dengan keterangan beliau ini bahwa magamat yang diperoleh Sayyidina Jibril adalah barakah suhbatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan qala radhiyallahu anhu, wa Sayyidina Jibril innama khuliqa li khidmatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa liyakuna min jumlati hafazati dzatihi syarifah sallallahu alaihi wasallam wa anisihi lahu idh huwa sallallahu alaihi wasallam sirrullah min hadzal wujud. Bahkan diciptakannya malaikat Jibril itu memang untuk khidmah ke Nabi Muhammad. Jadi yang saya dengar di sholawat Ba'dul Shalihin itu yang Jibrilu khadimuh, memang ada dalilnya ini di sini. Sayyidina Jibril innama khuliqa li khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diciptakan Allah liyakuna, untuk menjadi sebagian penjaga zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diciptakan untuk anis, menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anisul wahsyah. Idh huwa sallallahu alaihi wasallam sirrullah min hadzal wujud.
Karena sirnya Allah Ta'ala dari semua mawjud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'ul mawjudat tastamiddu minhu, dan semua yang diciptakan Allah mengambil madad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa iyyakum wal ashabul ahbab min barakati hadzal kitab wa barakat sahibih barakat sayyidina Jibril jami'il malaikah barakat kulli nabi wa kulli wali wa kulli rasul wa kulli muqarrab wa kulli malak wa kulli siddiq wa barakat sayyidil wujud maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana wa li auladina wa banatina talamidina as-sadiqin wa dhurriyyatina wal ashabi wal ahbab man sami'a hadzal kalam دائما أبدا في رضا وعافية بلا محنة دنيا وأخرى على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.